40 kaki di bawah perpustakaan pribadi Gene Hackman, Sinar Center, seorang agen FBI, menangkap sesuatu yang membuatnya langsung berhenti melangkah. Sebuah pintu besi, tanpa gagang, tanpa engsel di sisi luar, hanya paku keling, karat dan garis las yang memanjang di setiap sambungan seperti bekas luka. Seseorang telah menyegel pintu itu dari dalam, puluhan tahun silam, dan tidak pernah kembali keluar. Apapun yang kemudian dikeluarkan biro itu dari kegelapan di baliknya, seharusnya tidak pernah terlihat oleh cahaya siang. Dan apa yang terungkap tentang salah satu pria paling tertutup di Hollywood ini akan mengubah cara kamu memandang 30 tahun terakhir hidupnya. Pelanggaran itu terjadi 26 Februari 2025. Sedikit lewat pukul 11 pagi, sebuah konvoi kecil kendaraan federal melaju menuju sepasang gerbang baja bertulang yang menjulang tinggi, tersembunyi jauh di dalam hutan pinon di luar Santa Fe, New Mexico. Di balik gerbang itu berdiri sebuah kompleks senilai $4 juta, kediaman pribadi aktor peraih Oscar Gene Hackman dan istrinya, pianis klasik Betsy Arakawa. Tidak ada seorang pun yang melihat atau mendengar kabar dari pasangan itu selama beberapa hari. Telepon tidak diangkat, staf diusir pergi, keheningan total dari sebuah properti yang dalam kondisi normal beroperasi dengan kedisiplinan layaknya instalasi militer kecil. Bukan keluarga, bukan teman, bukan pula aparat yang akhirnya membunyikan alarm, melainkan seorang tukang. Ia memberitahu para deputinya bahwa ia yakin pasangan itu telah meninggal di dalam. Gerbang terpaksa didobrak, kunci-kunci harus dipotong. Detail itu saja sudah memberitahu para agen bahwa ada yang tidak beres. Ini bukan properti di mana seseorang secara tidak sengaja membiarkan pintu terbuka. Semua yang ada di kompleks itu dirancang untuk tetap tertutup rapat, kecuali seseorang dari dalam yang memilih membukanya. Ketika para petugas akhirnya melewati ambang pintu itu, mereka mengharapkan sesuatu yang tragis, namun biasa saja. 2 orang lanjut usia yang pergi dengan tenang dalam kesendirian, tapi itu bukan yang mereka temukan di sana. Jenazah Gene Hackman dan Betsy Arakawa ditemukan di dalam kediaman megah mereka, bersama dengan tubuh anjing peliharaan mereka. Para penyelidik kemudian memastikan bahwa Betsy meninggal sekitar 1 minggu lebih awal dari Gene. Penyebab kematiannya tercatat sebagai infeksi virus yang sangat parah. Sementara Gene dinyatakan meninggal akibat gagal jantung dengan faktor penyerta, kematian alami, kasus selesai di atas kertas. Namun kondisi di lokasi kejadian sama sekali tidak sesuai dengan dokumen resmi tersebut. Jauh dari sesuai. Inilah titik di mana segalanya mulai terasa goyah. Departemen Sheriff Santa Fe sejak awal menyampaikan kepada publik bahwa tidak ada tanda-tanda kejadian mencurigakan. Itu adalah bahasa baku, jenis pernyataan yang biasa digunakan untuk mengakhiri sebuah cerita sebelum berkembang lebih jauh. Namun dalam pernyataan yang sama, mereka mengakui bahwa lokasi tersebut cukup mencurigakan sehingga memerlukan pemeriksaan forensik menyeluruh di seluruh area properti. Coba baca ulang kalimat itu. Tidak ada kejadian mencurigakan, tapi cukup janggal untuk mendatangkan tim federal dengan peralatan pencitraan termal dan para ahli forensik. 2 pernyataan itu tidak bisa hidup berdampingan dalam logika yang sama, dan kontradiksi itulah yang membuat cerita ini mulai retak dari dalamnya. Kronologi kejadian itu sendiri menyimpan pertanyaan yang hingga kini belum ada yang berani menjawab secara terbuka. Betsy meninggal 7 hari penuh sebelum Gene. Artinya, Gene Hackman, seorang pria berusia 95 tahun, masih hidup di dalam rumah itu bersama jasad istrinya selama hampir 1 minggu. Tidak ada panggilan minta tolong, tidak ada upaya menghubungi dunia luar. Tidak satupun pesan dari seseorang yang, menurut orang-orang terdekatnya, masih mampu menjalani percakapan lengkap hanya beberapa minggu sebelumnya. Apa yang membuat seorang pria terdiam selama 7 hari di dalam rumah bersama tubuh orang yang dicintainya? Rasa takut, rasa tanggung jawab, duka yang begitu dalam, hingga menutup segala kemampuan untuk bersuara. Atau mungkin kesadaran bahwa meminta bantuan berarti membiarkan orang asing masuk. Dan orang asing itu akan menemukan sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang perlu disampaikan dengan jelas. Jika bahkan separuh dari apa yang didokumentasikan para penyelidik di bawah tanah perkebunan ini terbukti benar, maka ini akan menjadi salah satu temuan paling menggelisahkan yang pernah dikaitkan dengan kematian seorang selebriti dalam sejarah Amerika modern. Kini, sumber-sumber terpercaya telah mendapatkan salinan surat perintah penggeledahan resmi tersebut.
Apa yang dicatat oleh pihak berwenang di dalam properti itu jauh melampaui sekadar penyelidikan kematian biasa. Karena tersembunyi di balik sebuah dinding di perpustakaan pribadi Hackman, para agen federal menemukan sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh satupun staf, tetangga, maupun aparat penegak hukum setempat. Sebuah terowongan yang tersegel selama puluhan tahun. Dan apapun yang terkunci di dalamnya, seseorang telah berupaya luar biasa keras untuk memastikan semuanya tetap terkubur selamanya. Namun terowongan itu bukanlah bagian yang paling mengkhawatirkan. Bagian paling mengkhawatirkan adalah apa yang sudah menunggu di ujung bawahnya, benteng di atas bukit. Untuk memahami apa yang dihadapi biro tersebut di bawah tanah, pertama-tama kita perlu memahami apa yang berdiri di atasnya. Perkebunan Gene Hackman sama sekali tidak menyerupai rumah dalam pengertian yang lazim kita kenal. Tempat itu lebih menyerupai sebuah instalasi. Hutan lebat memeluk setiap sisi properti tersebut. Tembok batu yang menjulang tinggi membentang mengelilingi seluruh perimeternya. Sensor gerak terpasang di setiap titik akses. Kamera termal. Jaringan pengawasan 24 jam yang tingkat kecanggihannya dilaporkan menandingi perimeter sejumlah lokasi rahasia milik pemerintah. Para staf dipilih secara selektif, disaring secara mendalam, dan terikat oleh perjanjian hukum yang disusun begitu ketat, sehingga tidak satu pun dari mereka pernah berbicara secara terbuka tentang apa yang terjadi di balik tembok-tembok itu. Coba pikirkan sejenak, puluhan tahun karyawan silih berganti, mulai dari tukang kebun, pembantu rumah tangga, koki pribadi, petugas pemeliharaan, hingga petugas keamanan pribadi. Namun tidak ada satupun kebocoran informasi, tidak ada satupun kutipan anonim. Di era media sosial, di mana petugas kebersihan pun memposting foto tempat sampah selebriti demi mendapat perhatian, keheningan semacam itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Itu adalah keheningan yang dipaksakan. Para jurnalis lokal yang selama bertahun-tahun mencoba menggali sejarah properti ini selalu menemui jalan buntu yang sama. Permohonan izin mendirikan bangunan dikembalikan dengan bagian-bagian tertentu yang dihitamkan seluruhnya. Catatan properti memiliki celah yang tidak bisa dijelaskan oleh satupun pegawai arsip. Seorang peneliti dari Santa Fe Historical Society dilaporkan menghabiskan berbulan-bulan menelusuri dokumen kepemilikan lahan terkait estate tersebut, lalu tiba-tiba berhenti begitu saja. Tidak lagi mengangkat telepon, tidak pernah menerbitkan satu kata pun. Tidak ada yang tahu apa yang ia temukan, atau siapa yang diam-diam memintanya untuk berhenti mencari. Namun begitu melewati gerbang itu, bagian dalamnya sungguh memukau. Lorong-lorong dihiasi karya seni orisinal yang luar biasa, furnitur berusia berabad-abad, beberapa di antaranya konon pernah dimiliki oleh keluarga kerajaan Eropa. Lampu gantung yang dikabarkan pernah menghiasi aula istana-istana kuno. Taman-taman berisi tanaman langka yang hanya terdokumentasi di kurang dari selusin lokasi di seluruh dunia. Dr. Elena Vasquez, seorang sejarawan arsitektur dari Universitas New Mexico yang kemudian menjadi konsultan dalam penilaian properti ini, mengungkapkannya dengan kalimat yang begitu berkesan. Saya sudah mendokumentasikan berbagai estate di seluruh wilayah barat daya. Katanya, tempat ini dirancang seperti museum yang dibangun di dalam kompleks militer. Keindahannya nyata, tapi sistem pengamanannya juga nyata. Kombinasi seperti itu tidak muncul begitu saja, kecuali ada seseorang yang melindungi sesuatu yang sangat spesifik. Rekaman kamera tubuh yang baru dirilis setelah keputusan langka dari seorang hakim New Mexico memperlihatkan para petugas bergerak menyusuri ruangan-ruangan di dalam rumah besar itu beberapa jam setelah penemuan tersebut. Keheningan dalam audio itu terasa langsung dan begitu berat. Namun bukan kesunyian itulah yang paling mengganggu para petugas. Yang benar-benar membuat mereka resah adalah bukti bahwa seseorang telah sibuk beraktivitas di dalam rumah itu dalam hitungan jam atau hari sebelum mereka tiba. Furnitur terseret melintasi lantai kayu keras. Buku-buku ditarik dari rak lalu disusun kembali dalam urutan yang salah. Laci-laci dibiarkan terbuka sedikit. Sebuah brankas di kamar tidur terbuka lebar dan sama sekali kosong. Ada seseorang yang telah menggeledah rumah ini secara menyeluruh, entah sedang mencari sesuatu atau justru menyembunyikannya. Lalu para agen melangkah masuk ke perpustakaan dan segalanya berubah seketika. Di balik salah satu bagian dinding perpustakaan pribadi Hackman, terdapat sebuah ruang tersembunyi yang dirancang begitu sempurna sehingga seseorang bisa berdiri di sana ribuan kali tanpa pernah menyadarinya. Para agen menemukan sebuah mekanisme rahasia. Bukan rak buku yang bisa digeser,
bukan kunci tersembunyi di balik lukisan. Ini adalah titik masuk yang direkayasa dengan cermat dan membutuhkan urutan aktivasi khusus untuk bisa dibuka. Siapapun yang merancangnya menginginkan agar semuanya tampak tak terlihat bagi siapa saja yang tidak tahu persis di mana dan bagaimana cara mencarinya. Di balik mekanisme itu, sebuah lorong sempit terbuka lebar, anak-anak tangga dari batu yang menurun ke kegelapan total. Tidak ada sumber cahaya, tidak ada ventilasi yang terdeteksi, hanya lorong batu yang turun lurus ke dalam tanah di bawah properti tersebut. Para agen pun turun, suhu semakin dingin di setiap langkah. Udara terasa semakin berat, lembab, berbau logam, membawa rasa seperti karat dan sesuatu yang jauh lebih tua dari itu. Kondensasi menempel di dinding-dinding batu. Sorot senter mereka menyapu permukaan batu di sekeliling. Dan saat itulah gelombang pertama ketidaknyamanan menerpa mereka. Dinding-dinding itu dipenuhi ukiran, bukan coretan sembarangan, bukan sekadar hiasan, melainkan prasasti yang dipahat dengan alat dan niat yang jelas. Sebagian menyerupai notasi alkimia, sebagian lainnya tampak lebih mirip cetak biru teknis untuk perangkat dan mekanisme yang seharusnya tidak pernah ada di era ketika terowongan ini pertama kali dibangun. Satu bagian dinding menampilkan apa yang tampaknya merupakan skema sebuah mesin tanpa padanan modern apapun. Roda gigi, ruang, dan saluran disusun dalam konfigurasi yang kemudian digambarkan oleh seorang teknisi forensik dalam catatannya sebagai rekayasa yang tidak berasal dari manapun. Dan konstruksi itu sendiri pun menyimpan ceritanya tersendiri. Di dekat pintu masuk perpustakaan, susunan batu bata terlihat rapi dan jelas merupakan hasil pengerjaan pertengahan abad ke-20. Material industri, beton cor, tepi-tepi lurus hasil potongan mesin. Namun semakin jauh para agen turun ke bawah, semakin kasar dinding yang mereka temui. Sambungan-sambungan dipahat dengan tangan, penguatan yang sangat primitif, bekas-bekas alat yang lebih cocok dengan cangkul dan pahat daripada peralatan bertenaga listrik. Marcus Develin, seorang insinyur struktur yang meninjau foto-foto bocoran dari lorong tersebut untuk penilaian independen, memperkirakan bahwa bagian terdalam bisa berusia lebih dari 100 tahun, bahkan mungkin jauh lebih tua dari itu. Ini bukan dibangun oleh pemilik rumah, kata Develin dalam sebuah wawancara yang kemudian ditarik atas permintaan hukum. Bagian atasnya memang direnovasi, diperbarui, diperkuat, tapi inti dari terowongan ini sudah ada di sini. Hackman hanya masuk ke dalamnya, dia mewarisinya. Lalu mereka sampai di ruang itu, sebuah ruang bawah tanah yang luas, seolah membeku dalam waktu. Peti-peti kayu tua bertumpuk di sepanjang dinding. Beberapa sudah roboh dimakan usia. Isinya berserakan di lantai batu. Dokumen-dokumen yang menguning, benda-benda logam berkarat, artefak-artefak yang tidak sesuai dengan era maupun asal-usul manapun yang bisa dikenali. Salah seorang agen mengangkat tutup sebuah kotak berdebu dan menemukan foto-foto di dalamnya. Rapuh, melengkung di bagian tepinya, wajah-wajah yang tak seorang pun mengenali, mengenakan pakaian dari 1 abad yang lalu. Sebagian foto memperlihatkan apa yang tampak seperti pertemuan-pertemuan tersembunyi di ruangan tanpa jendela. Foto-foto lainnya merekam lokasi-lokasi, bangunan-bangunan, ruang-ruang bawah tanah yang tidak sesuai dengan tempat manapun dalam catatan resmi yang diketahui. Dalam salah satu gambar, sekelompok pria berdiri mengelilingi meja yang dipenuhi peta. Ekspresi mereka tampak tegang. Sebuah bola lampu tunggal di atas kepala mereka melemparkan bayangan tajam ke wajah-wajah itu. Di balik foto tersebut, seseorang telah menuliskan sebuah tanggal dengan tinta yang rapi, 1937, dan di sampingnya satu kata tunggal dalam bahasa yang hingga kini belum berhasil diidentifikasi. Tumpukan berkas bersampul kulit tergeletak di samping foto-foto yang dipenuhi tanggal berkode, nama-nama yang dihapus, serta kutipan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang tampaknya sengaja dihilangkan dari catatan sejarah. Sebagian halaman telah terbakar sebagian. Ada seseorang yang pernah mencoba memusnahkannya, lalu entah berhenti sendiri atau terganggu di tengah jalan. Dokumen-dokumen lain memuat tanda air dan lambang yang terhubung dengan organisasi-organisasi yang secara resmi telah dibubarkan beberapa dekade lalu. Jumlah material yang ada sungguh luar biasa banyaknya. Para agen memperkirakan bahwa proses pendataan lengkap atas semua yang tersimpan di ruangan itu bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin penuh 1 dekade kerja konservasi yang teliti oleh sekelompok ahli yang bekerja secara bergantian. Sebagian kertas begitu rapuh hingga langsung mulai hancur, begitu tangan bersarung menyentuhnya.
Halaman-halaman lain yang tersegel di dalam map kulit berminyak terlihat seolah baru ditulis minggu sebelumnya. Perbedaan kualitas pelestarian ini mengisyaratkan bahwa siapapun yang terakhir mengakses ruangan tersebut tahu betul mana bahan yang bisa dikorbankan dan mana yang tidak. Di antara barang-barang yang berhasil dipulihkan terdapat 3 buku besar terpisah yang ditulis dalam campuran bahasa Latin, Prancis, dan satu aksara tak dikenal yang hingga kini para ahli bahasa enggan untuk mengidentifikasinya secara terbuka. Terdapat pula peta-peta yang menampilkan wilayah barat daya Amerika dengan batas-batas dan pola permukiman yang tidak sesuai dengan era sejarah manapun yang pernah tercatat. Ada juga vial-vial kaca tersegel dengan isi yang tidak diketahui, dikemas dalam jerami. Dan menurut satu catatan bukti yang bocor, terdapat 2 benda yang hanya digambarkan sebagai alat tak teridentifikasi. Jangan dibuka. Namun inilah bagian yang tidak ada seorang pun yang siap menghadapinya. Foto-foto, dokumen-dokumen, peti-peti kayu, semua itu baru sebatas mengusik ketenangan. Yang menunggu di bagian paling belakang ruangan itu, tersembunyi di balik segala sesuatu yang lain, adalah sesuatu yang berada pada tataran yang sama sekali berbeda. Pintu yang tidak bisa dibuka. Jauh di dinding belakang ruangan itu, melewati tumpukan peti dan berkas-berkas yang berserakan, sorot senter para agen akhirnya menemukannya. Sebuah pintu besi yang terpasang rata dengan dinding batu. Tidak ada pegangan di sisi luar, tidak ada engsel yang terlihat, hanya permukaan baja yang berkarat dengan bekas las yang membentang di sepanjang setiap sambungannya. Seseorang telah menutup rapat pintu ini dari dalam, dan mereka benar-benar memastikan pintu itu tetap tertutup. Kuncinya bukan dirancang untuk menghalangi orang masuk, melainkan dirancang untuk menahan sesuatu agar tetap di dalam. FBI tidak mengeluarkan satu pun pernyataan publik tentang apa yang ada di balik pintu itu. Tidak ada sama sekali. Tidak ada komentar resmi, tidak ada kebocoran informasi, tidak ada pengarahan latar belakang anonim kepada wartawan manapun. Di era ketika dokumen rahasia bisa muncul di server Discord dan rekaman pengawasan internal bisa beredar di media sosial, hanya dalam hitungan jam setelah suatu kejadian, tingkat pembungkaman seperti ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ini membutuhkan upaya penekanan yang aktif dan berkelanjutan. Dan itu sendiri sudah memberitahu kita sesuatu yang penting tentang apa yang sedang disembunyikan oleh biro tersebut. Nah, disinilah semuanya menjadi semakin aneh. Lantai ruangan itu bukan sekadar batu berdebu biasa. Lantainya dihiasi dengan pola-pola melingkar, desain yang rumit dan disengaja, yang jika dilihat dari atas menyerupai peta langit, peta bintang yang diukir di tanah oleh seseorang yang benar-benar tahu apa yang sedang mereka lakukan. Bukan asal-asalan, bukan sekadar hiasan. Pola-pola ini berkaitan dengan penyelarasan astronomi tertentu, rasi bintang, posisi planet, jalur orbit. Semuanya ditata dengan presisi yang membutuhkan pengetahuan matematika tingkat tinggi dan instrumen yang cermat. Siapapun yang mengukir ini bukan sedang menebak-nebak, mereka sedang memetakan sesuatu atau menandai sesuatu untuk seseorang yang akan datang kemudian dan tahu cara membacanya. Peralatan yang ditemukan di dalam peti-peti itu juga sama anehnya. Ukiran-ukiran yang tidak cocok dengan produsen maupun periode waktu manapun yang pernah dikenal. Mekanisme internal di dalamnya begitu presisi sehingga membutuhkan teknologi fabrikasi yang belum ada pada masa terowongan ini konon dibangun. Satu perangkat tertentu langsung menarik perhatian para spesialis, sebuah silinder logam seukuran telapak tangan dengan cincin-cincin internal yang bisa berputar. Tampaknya dicetak sebagai satu bagian utuh tanpa sambungan atau metode perakitan yang terlihat. Teknik metalurgi modern pun masih kesulitan mereplikasi jenis pengecoran monolit seperti itu pada skala tersebut. Dr. James Whitfield, mantan analis forensik FBI yang menghabiskan 19 tahun memproses bukti-bukti rahasia sebelum pensiun, menelaah detail-detail yang tersedia untuk publik dan mengucapkan sesuatu yang terus terngiang bagi siapapun yang pernah mendengarnya. Ketika sebuah lembaga mendadak sunyi secepat ini, biasanya ada 2 kemungkinan, kata Whitfield. Entah mereka tidak menemukan apa-apa dan merasa malu, atau mereka menemukan sesuatu yang begitu penting sehingga pembicaraan soal pengungkapannya sudah naik ke level di atas tim investigasi. Saya pernah melihat keduanya. Ini tidak terlihat seperti rasa malu. Jadi, sebenarnya siapakah Gene Hackman? Seorang pria yang mengumpulkan artefak-artefak mustahil. Seorang penjaga pengetahuan yang seseorang putuskan tidak boleh pernah muncul ke permukaan. Atau mungkin ia mewarisi dunia bawah tanah ini dari seseorang yang bebannya begitu saja berpindah ke pundaknya.
Jawabannya mungkin tersembunyi di dalam tanah itu sendiri. Dan mungkin itulah yang menjelaskan mengapa ia dan Betsy tidak pernah sempat keluar dari rumah itu dengan selamat. Inilah titik pusatnya, tanah di bawah Santa Fe. Hamparan tanah di bawah New Mexico bagian utara bukanlah seperti yang dibayangkan kebanyakan orang saat mereka membayangkan galeri seni Santa Fe dan senja di padang pasir. Los Alamos, tempat lahirnya bom atom, hanya berjarak sebentar berkendara ke atas jalan raya. Proyek Manhattan, uji coba nuklir, penelitian senjata dengan anggaran rahasia, semuanya terjadi dalam jarak yang sangat mudah dijangkau dari gerbang depan rumah Hackman. Selama beberapa dekade, warga setempat sudah saling berbagi cerita tentang jaringan transportasi bawah tanah, bunker-bunker terlupakan yang dipahat ke dalam tebing, serta infrastruktur yang dibangun untuk melindungi para elit pemerintah jika peradaban benar-benar runtuh. Permintaan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi secara diam-diam telah mengonfirmasi bahwa konstruksi bawah tanah dalam skala besar memang pernah berlangsung di wilayah ini pada puncak era Perang Dingin. Seberapa luas pastinya masih dirahasiakan, namun konsultan pensiunan Departemen Energi, Richard Payne, yang pernah bekerja pada penilaian fasilitas di New Mexico bagian utara selama tahun 90-an, memberikan ringkasan yang cukup menggelisahkan dalam sebuah wawancara yang direkam. Payne menyatakan bahwa ada sistem-sistem di bawah tebing-tebing itu yang dibangun untuk bertahan lebih lama dari permukaan bumi. Sebagian telah dinonaktifkan, sebagian disegel, dan sebagian lainnya begitu saja terlupakan, terputus dari setiap peta resmi, dari setiap catatan rahasia sekalipun. Mereka sekadar menghilang ke dalam kegelapan. Inilah bagian yang terus mengganjal pikiran. Pintu besi di ujung terowongan Hackman bukan sekadar hiasan, baja yang digunakan setara kualitas militer. Jarak paku keling pada pintu itu cocok dengan teknik konstruksi yang terdokumentasi, digunakan pada instalasi pemerintah berkeamanan tinggi yang dibangun pada tahun 50-an. Kalau itu hanya gudang anggur atau penyimpanan akar-akaran biasa, tidak ada yang membangunnya sekuat brankas bank. Namun jika ini adalah percabangan tersembunyi dari jaringan pemerintah yang jauh lebih besar dan diam-diam menjalar di bawah kawasan ini, maka skala dari apa yang sedang kita hadapi berubah sepenuhnya. Para tetangga sudah lama merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Margaret Calloway, yang memiliki properti tepat di sebelah estate itu selama 22 tahun, masih mengingat dengan jelas suara-suara tersebut. Getaran frekuensi rendah yang terasa pada pukul 2 atau 3 dini hari. Bukan suara pipa, bukan pemanas, katanya. Ia pernah menyinggung hal itu kepada Hackman sekali, secara santai, saat keduanya berhadapan di perbatasan properti ketika ia sedang memangkas tanaman pagar. Ia menatapnya dengan cara yang, menurut pengakuannya, masih sering terlintas di benaknya hingga larut malam, lalu berkata dengan tenang, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tersembunyi di bawah permukaan. Saat itu ia tertawa menanggapinya, kini ia sudah tidak tertawa lagi. Awalnya ia menduga ini hanya aktivitas seismik kecil yang biasa. Ia seorang ilmuwan. Ia menginginkan jawaban yang ilmiah. Saya memasang seismometer portabel suatu musim panas hanya untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya tidak sedang berhalusinasi. Demikian Delamp menceritakan kepada seorang jurnalis. Namun hasil pembacaannya tidak sesuai dengan pola alami manapun. Sifatnya ritmis, mekanis. Sesuatu sedang beroperasi di sana bawah tanah mengikuti jadwal tertentu. Ia mengajukan laporan resmi gangguan kebisingan ke pihak kabupaten pada tahun 2019. Laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti. Warga sekitar mengingat adanya truk-truk tanpa tanda pengenal yang datang setelah gelap dan pergi sebelum fajar menyingsing. Sosok-sosok misterius dengan wajah tertutup, tanpa faktur, tanpa logo, tanpa jejak apapun. Mantan staf yang meninggalkan kawasan itu lalu lenyap begitu saja dari kehidupan publik. Nomor telepon tidak aktif, akun media sosial terhapus seolah keberadaan mereka perlahan-lahan dihilangkan. Seorang pengurus rumah tangga yang pernah bekerja di properti itu pada awal tahun 2000-an sempat bercerita kepada seorang teman dekat sebelum ia sendiri menghilang bahwa ia pernah menyaksikan sesuatu di dalam rumah itu yang seharusnya tidak ia lihat. Ia menolak menyebutkan apa itu. Ia sudah pergi dari wilayah tersebut dalam waktu kurang dari sebulan. Alamat tujuan yang ia tinggalkan ternyata adalah sebuah kotak pos di kota yang belum pernah ia tinggali. Saudara perempuannya, yang dihubungi bertahun-tahun kemudian oleh seorang peneliti dokumenter, mengungkapkan bahwa keluarga mereka hanya menerima satu kartu pos darinya pada tahun 2004. Dan sejak saat itu,
tidak ada kabar lagi. Ada pula persoalan penggunaan air di properti tersebut. Sebuah permintaan catatan utilitas publik yang diajukan oleh Blok Pengawas Lokal pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa konsumsi air di kawasan itu secara konsisten jauh lebih tinggi dari yang seharusnya dibutuhkan oleh jumlah penghuni rumah tangga tersebut. Cukup untuk menopang sebuah operasi komersial kecil yang berjalan di bawah tanah. Cukup, dengan kata lain, untuk melayani sistem-sistem yang belum pernah dilihat oleh siapapun di permukaan. Jalur bayangan itu, ada satu detail yang nyaris tak pernah muncul ke permukaan, tapi seharusnya membuat semua orang berhenti dan berpikir. Saat renovasi yang pertama kali mengungkap pintu masuk terowongan itu, para pekerja menemukan sebuah sistem komunikasi sekunder yang terpasang langsung di dalam dinding properti tersebut. Bukan saluran telepon biasa, bukan kabel internet, melainkan sebuah sistem sirkuit tertutup yang menghubungkan rumah utama langsung ke ruang bawah tanah. Kabel-kabel lama, jauh mendahului telekomunikasi modern beberapa dekade lamanya, namun tetap berfungsi, terawat, dan beroperasi hingga hari lembaga federal itu masuk ke dalam. Seseorang telah menjaga jalur ini tetap hidup selama bertahun-tahun, berkomunikasi dengan apapun yang ada di dalam terowongan itu melalui saluran yang sama sekali tidak bisa dipantau, direkam, atau disadap oleh siapapun dari luar. Di sebuah rumah yang sudah dilengkapi sistem pengawasan digital mutakhir, sistem ini benar-benar berada di luar jangkauan. Sebuah jalur senyap yang merambat di balik dinding seperti jaringan saraf yang tak seharusnya dilihat siapapun. Siapa yang ada di ujung lain jalur itu? Apa yang begitu penting hingga memerlukan saluran yang tak terlihat oleh dunia luar? Keheningan itu sendiri sudah berbicara. Versi resminya menyebut Gene Hackman meninggal akibat gagal jantung di usia 95 tahun. Masuk akal di atas kertas, tapi dokumen-dokumen itu tidak menjelaskan mengapa sepasang suami istri yang memiliki akses ke layanan kesehatan pribadi terbaik di dunia justru mengisolasi diri mereka sepenuhnya di hari-hari terakhir kehidupan mereka. Tidak ada panggilan ke dokter, tidak ada kontak darurat, tidak ada staf yang berada di tempat. Sistem alarm di sekeliling properti tetap aktif, namun kamera-kamera di dalam rumah telah dimatikan secara manual. Dua orang sendirian di dalam sebuah benteng, pergi dalam keheningan, sementara sebuah ruang bawah tanah tersegel duduk diam 40 kaki di bawah mereka. Kaitan antara terowongan itu dengan kematian keduanya tetap menjadi elemen paling membingungkan dalam kasus ini. Apakah mereka dibungkam karena terlalu banyak tahu? Apakah seseorang menggunakan lorong itu untuk masuk ke dalam rumah tanpa terdeteksi? Atau mungkin ada sesuatu yang telah berubah? Inilah sesuatu yang akhirnya membuat Hackman menyadari bahwa hal yang selama ini ia jaga sepanjang hidupnya mungkin sudah tidak lagi aman. Kini, ada satu detail yang terus menghantui setiap penyidik yang pernah menyentuh kasus ini. Pintu masuk terowongan di dalam perpustakaan itu tidak dalam keadaan tersegel saat para agen menemukannya. Mekanismenya telah diaktifkan baru-baru ini. Gene Hackman, seorang pria yang usianya sudah mencapai pertengahan 90-an, ternyata pernah turun ke lorong yang dingin dan lembab itu tidak lama sebelum ia meninggal. Mengapa? Apa yang sedang ia periksa? Apa yang ia khawatirkan? Atau, dan inilah pertanyaan yang tidak berani diucapkan siapapun dengan lantang, apakah ia sedang bersembunyi dari sesuatu yang ia tahu akhirnya telah berhasil menemukannya? Sosok hangat di balik benteng. Inilah yang kerap terlupakan orang tentang Gene Hackman. Sebelum ia menjadi seorang pertapa, sebelum benteng dan kesunyian itu ada, ia adalah salah satu sosok paling hangat dalam dunia perfilman Amerika. Tukang cukurnya di Santa Fe pernah bercerita kepada seorang reporter lokal bahwa Hackman datang setiap beberapa minggu sekali, duduk di kursi yang sama dan berbincang soal novel-novel Hemingway serta cuaca Kansas tempat ia dibesarkan. Ia memberi tip 2 kali lipat. Ia hafal nama anak-anak setiap karyawan. Di pasar petani lokal, para pedagang sudah mengenali wajahnya. Ia membeli cabai hijau dalam jumlah banyak dan kerap bercanda merendah soal kemampuan bahasa Spanyolnya yang buruk. Ia menyumbang untuk program literasi setempat. Ia secara diam-diam mengirimkan cek untuk sebuah tempat penampungan hewan di dekat rumahnya. Ia bukan orang yang memilih kesendirian karena tidak menyukai kehadiran orang lain. Ia memilihnya karena ada sesuatu yang membuatnya merasa harus melakukan itu. Kini, setelah mengetahui apa yang tersembunyi di bawah rumahnya, pilihan itu terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Dari The French Connection hingga Enemy of the State,
Sepanjang karirnya, Hackman kerap memerankan sosok-sosok yang terjebak dalam konspirasi yang tidak bisa mereka hindari. Agen federal, orang-orang paranoid dalam pengawasan tersembunyi seperti dalam The Conversation, para reporter, penyidik, pelapor pelanggaran, orang-orang yang terperangkap dalam institusi yang jauh lebih besar dan lebih tua dari yang pernah mereka bayangkan. Mungkin semua itu tidak pernah sekadar akting. Mungkin dia memahami sesuatu yang selama ini hanya bisa kita saksikan dari luar. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tim forensik FBI dilaporkan masih bekerja di bawah properti tersebut, menganalisis setiap artefak, setiap dokumen, setiap simbol yang terukir di dinding-dinding itu, deteksi jejak DNA, pencarian residu tak kasat mata, penguraian kode kriptografi dari pesan-pesan yang tertinggal di atas kertas yang langsung hancur menjadi debu saat disentuh. Mereka mendatangkan para ahli dari berbagai bidang yang biasanya tidak pernah saling bersinggungan. Ahli bahasa, ahli metalurgi, bahkan para astronom yang diam-diam dimintai pendapat untuk menafsirkan peta bintang yang terukir di lantai ruang bawah tanah itu. Jika petunjuk-petunjuk itu akhirnya mengarah ke nama-nama tertentu, organisasi tertentu, peristiwa sejarah tertentu, kasus ini tidak hanya menjadi berita besar, ia akan meledak seperti bom. Namun pihak berwenang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pernyataan mereka samar, terukur, dan jelas dirancang untuk tidak mengungkapkan apapun yang berarti. Dan keheningan itu justru bercerita lebih banyak daripada konferensi pers manapun. Coba pikirkan sejenak. Kita sudah berbulan-bulan melewati penemuan awal itu. Dalam penyelidikan biasa, selalu ada informasi yang bocor, temuan awal, sumber anonim, briefing informal kepada para jurnalis sambil minum kopi. Dalam kasus ini, tidak ada sama sekali. Nol. Penguncian informasi di sekitar terowongan itu jauh lebih ketat dibandingkan apapun yang berkaitan dengan kejadian itu sendiri. Artinya, apapun yang ada di sana bukan sekadar penting secara historis. Ini sensitif secara operasional. Seseorang di suatu tempat telah mengambil keputusan bahwa isi ruangan itu masih cukup berbahaya hingga hari ini untuk membenarkan penyegelan penuh. Bukan di tahun 1950, bukan di era Perang Dingin. Hari ini, pintu-pintu yang tidak pernah dimaksudkan untuk dibuka, di bawah rumah-rumah megah para penguasa, di bawah hutan, pegunungan, kota-kota sunyi yang kita kira kita kenal, ada pintu-pintu yang memang tidak pernah seharusnya terbuka. Gene Hackman telah menjaga salah satu pintu itu selama beberapa dekade. Seluruh hidupnya dibangun di atas satu hal itu. Tembok-tembok tebal, kamera pengawas, keheningan yang mencekam, perjanjian hukum yang mengikat, staf yang satu persatu menghilang, dan keterasingan yang sempurna. Beban itu ia pikul sejak puncak karirnya hingga hari-hari terakhir dalam hidupnya. Ia membawanya melewati malam-malam penghargaan bergengsi dan tur pers yang melelahkan. Ia membawanya sampai ke masa pensiun ketika ia meninggalkan dunia akting dan beralih ke lukisan serta novel-novel sunyi. Ia membawanya hingga ke pekan terakhir yang dingin dalam hidupnya saat ia duduk seorang diri di dalam bentengnya bersama tubuh sang istri dan membuat sebuah pilihan untuk tidak mengangkat telepon. Dan kini ia telah pergi. Orang terakhir yang mengenal setiap sudut terowongan itu, setiap peti di dalam ruangan itu, setiap tanda di dinding-dinding itu telah tiada. Dan apapun yang tersembunyi di balik pintu besi yang dilas rapat 12 meter di bawah perpustakaannya, kini bukan lagi tanggung jawabnya untuk dijaga. Pertanyaannya bukan apakah FBI mengetahui apa yang ada di sana. Mereka tahu. Pertanyaannya adalah, hal apa yang begitu berbahaya, begitu mengguncang sendi-sendi keyakinan, begitu mengancam gambaran dunia yang selama ini kita pegang, sehingga mereka lebih memilih diam sepenuhnya daripada memberitahu publik apa yang mereka temukan di balik pintu itu. Menurutmu, apa yang ada di sana? Apakah Hackman adalah penjaga terakhir dari sesuatu yang telah dikuburkan jauh sebelum ia lahir? Atau justru ia adalah tahanan terakhirnya, menjalani hukuman yang ia warisi sejak pertama kali ia memutar kunci itu? Tulis teorimu di kolom komentar, karena aku membaca setiap satu dari mereka. Dan kalau kamu ingin hadir di sini saat bagian berikutnya dari kisah ini terungkap, tekan tombol subscribe sebelum kamu pergi. Di suatu tempat, di balik sebuah pintu besi di padang gurun New Mexico, sesuatu masih menunggu. Ia telah menunggu melewati perang demi perang, pergantian kekuasaan demi kekuasaan, kebangkitan dan keruntuhan kerajaan-kerajaan yang mengira diri mereka abadi.
Ia menunggu dengan tenang di bawah langkah kaki para pria yang membangun bom atom beberapa kilometer di jalan yang sama. Ia bersembunyi di bawah roda setiap truk tanpa tanda yang melintas di jalan masuk itu setelah tengah malam. Ia bersembunyi di balik salah satu wajah paling dikenal dalam dunia perfilman Amerika selama hampir 30 tahun. Dan diam, ternyata tidak pernah berarti aman. Sampai jumpa di episode berikutnya.